Bang, ada locker. Ada Kak, jadi silakan aja di apply ya Kak di websitenya Talentix, akan terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 nanti. Bener gitu. Bentar ya guys, ini kelewat bentar ya, pelan-pelan ya. Bentar, sampai mana tadi? Aku baca pelan-pelan dari atas ya. Bentar ya guys, aku baca pelan-pelan ya. Kak, dari sini ada Kak, aku dapat BPJS dari pemerintah, tapi kok masih ada tagihannya. Nah teman-teman, banyak banget di sini yang merasa kalau misalnya udah dialihkan, udah ditanggung sama pemerintah, tapi kok masih ada tunggakan peserta mandirinya. Nah itu wajib dibayarkan ya teman-teman. Itu adalah tunggakan teman-teman waktu masih menjadi peserta mandiri yang memang belum dialihkan atau ditanggung sama pihak pemerintah. Jadi harus dibayarkan tunggakannya begitu. Kak, aku BPJS-nya udah nonaktif tapi mau bayar tunggakannya dicicil kok nggak bisa ya. Jadi Kak Enda 13 harus diperhatikan dulu apakah memang sudah terdaftar ke program rehab atau belum. Kalau misalnya belum, harus didaftarkan dulu ke program rehabnya. Dia ada di aplikasi mobil JKN juga ada, atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. BPJS pemerintah saya dinonaktifkan, bisakah diaktifkan kembali? Pertama lakukan dulu untuk menjadi peserta mandiri. Setelah aktif jadi peserta mandiri baru dialihkan menjadi tanggung. Baru nanti coba aja diajukan lagi ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Bawakan bawakan surat tidak mampunya. Ubah nomor handphone caranya itu teman-teman bisa nanti di mobile JKN, di situ ada nanti untuk update nomor handphone atau dari menghubungi ke Pandawa. Bisa juga nanti dari Pandawa, di WhatsApp Pandawa yang ini terlampir. Wawa takutnya nanti di ini lagi di ban sama pihak TikTok. Nanti Wawa aja ke sini. Kak, kalau dinonaktifkan otomatis sama Asabri, di JKN-nya juga terhapuskan ya datanya. Jadi kalau misalnya nanti dia udah nggak ditanggung lagi sama pihak Asabri, dia nanti di MJKN itu akan muncul nonaktif di akhir bulan. Nah makanya itu nanti dia butuhnya aktivasi peserta mandiri kembali namanya. Nanti kakak disuruh milih tuh, ada aktivasi non 14 hari atau 14 hari. Kalau aktivasi 14 hari, kakak nunggu dulu sama 14 hari baru aktif menjadi peserta mandiri. Tapi kalau misalnya kakak mau langsung aktif, berarti kakak wajib bayarkan sejak tidak ditanggung sama pihak Asabri tadi gitu. Untungnya apa ya kak membayar tunggakan? Untungnya bisa membantukan orang-orang yang sakit, seperti tema kita, seperti dengan motonya JKN, dengan gotong royong semuanya jadi tertolong gitu. Bang, BPJS gratis memang benar ada ya bang? Ada, itu maksudnya ditanggung sama pemerintah ya kak, maksudnya. Jadi coba aja diajukan terlebih dahulu. Tapi jadi kalau BPJS nunggak 20 juta harus bayar 20 juta ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya ada tunggakan tunggakannya sebanyak 20 juta, ya memang harus dibayarkan 20 juta gitu. Kak, kalau ada mana ya? Ntar. Wait, hilang guys. Pelan-pelan ya guys. Mana tadi ya? Aduh, lupa lagi. Iuran kelas 2 dan kelas 3 berapa? Untuk kelas 2 satu pesertanya itu dikenakan 100.000, untuk kelas 3 itu dikenakan 35.000 per bulan gitu. Kak, BPJS saya menunggak 10 bulan, terus nanti akhir bulan Desember bisa langsung dipakai untuk SKC, untuk SC ya? SC berarti sesar ya? Kalau
menunggu 10 bulan, terus nanti akhir bulan Desember bisa. Jadi kak, saran saya kalau bisa dibayarkan aja di bulan ini biar tidak dikenakan nanti untuk denda rawat inap. Karena kalau misalnya peserta tertunggak dia baru membayarkan iuran belum masa 45 hari digunakan untuk rawat inap, maka dikenakan denda rawat inap. Itu 5% dikalikan dengan 5% dikalikan dengan diagnosisnya gitu ya kak. Jadi kalau misalnya saran saya ada uangnya sekarang langsung aja dibayarkan sekarang, biar nanti untuk bulan 11 dengan bulan 12 tinggal bayarkan iuran berjalan, biar tidak ada juga dikenakan denda gitu. Thank you Kak Linda atas giftnya. Kak, kalau dipakai rawat inap masih punya tunggakan bisa ndak? Bisa, tapi dia dikenakan denda rawat inap ya kak. 5% dikalikan dengan bulan menunggak, tergantung dengan diagnosis penyakitnya juga gitu. Bang, kalau di aplikasi JKN saya ada nama orang lain, saya nggak kenal padahal. Nah silakan aja di log out untuk di aplikasi mobil JKN-nya, baru nanti abang masukin untuk nomor nicknya gitu. Nanti akan jadi mobil JKN-nya abang gitu. Kalau BPJS dinonaktifkan, apakah bisa diaktifkan kembali? Jadi kalau misalnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, itu BPJS Kesehatan tidak dapat dinonaktifkan kak. Jadi kalau misalnya sudah meninggal dunia, baru bisa dilakukan nonaktif kepesertaannya gitu. Kecelakaan lalu lintas apa tanggung BPJS Kesehatan? Nah jadi tergantung dulu kak, kalau misalnya kecelakaan lalu lintasnya itu dia tunggal, dia akan ditanggung sama pihak jasar harja. Sedangkan kalau misalnya ganda akan dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Jasar harja tetap BPJS Kesehatan apabila 20. Oh ya. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi kan ada nanya kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas siapa yang menanggung menanggungnya. Jadi kalau jasar harja itu sebagai pendamping penanggung pertama. Jadi jika lebih dari 20 juta akan di cover oleh BPJS Kesehatan gitu. BPJS Ketenagakerjaan jika dia dalam perjalanan berangkat kerja atau pulang kerja itu BPJS TK. Iya oke, gitu. Bentar ya guys, ini banyak nih yang nanya nih. Tap layarnya jangan lupa ya sambil aku baca-baca ininya ya. Tap layarnya. Bang, suami kerja di BUMN. Wah keren banget. Jadi BPJS kami ditanggung cuma 3 anak. Bang, tolong saran untuk anak yang satu lagi. Jadi kalau suaminya udah kerja di BUMN, itu anak yang satu lagi akan dijadikan peserta mandiri atau peserta tambahan gitu. Memang dia maksimalnya itu menanggung 3 anak aja kak. Jadi kalau misalnya ada anak satu lagi, nanti akan dijadikan peserta tambahan jenisnya peserta mandiri gitu. Untuk kelasnya harus sama ya kak dengan orang tuanya gitu. Kak bisa login JKN mobile lupa email sama lupa password gimana ya kak? Ada pilihannya kak. Jadi kalau misalnya kakak ada nomor handphonenya masih aktif, silakan aja dimasukkan nomor handphonenya. Kak, sistem kelas udah nggak ada lagi ya? Sebelumnya tertulis kelasnya, sekarang di aplikasi JKN udah nggak ada. Masih ada kok sampai sekarang kak. Kak Strawberry kapan ngecek itu kak Strawberry? Kak TY7. Kak kalau pindah vaskes bisa 1 orang aja apa otomatis kakak yang di situ? Bisa kok kak, kalau misalnya mau cuma 1 orang aja dipindahkan vaskes juga bisa kok. Nggak harus 1 kartu keluarga juga di situ yang dipindahkan. Punya tunggakan BPJS dan saya tidak sanggup bayar tunggakannya. Terus sekarang jadi BPJS PBI gimana kak? Jadi kak dia kalau misalnya udah ditanggung sama pihak pemerintah, kakak wajib juga bayarkan iuran BPJS mandirinya. Nanti kakak daftarkan aja ke
kakak daftarkan aja ke rehabnya. Jadi nanti dia per bulannya itu akan lebih mengecil lagi untuk pembayarannya dengan cara dicicil. Karena PBI itu kan nggak selamanya ya kak. Kalau meninggal dunia uangnya diganti kah? Tidak kak. BPJS Kesehatan tidak memberikan uang kepada ke peserta gitu, atau tidak bisa diklaim ya ke BPJS Kesehatan gitu. Aduh. Guys, teman-teman, aku baca pelan-pelan ya teman-teman, soalnya Kak, kalau mau SC pakai BPJS, apakah harus ada buku PINK ya kak? Buku PINK ini maksudnya bagaimana kak? Buku indikasi medis kah dari Paskes? Atau bagaimana? Beberapa minggu yang lalu udah nggak ada lagi di saya. Kak Strawberry emang jenis kepesertaannya apa? Peserta mandiri atau PBI? Nah jadi kalau misalnya PBI itu untuk di kelas 3 ya kak.